Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sob, di balik gelap ada kisah yang tak terungkap. Siapkan dirimu karena kali ini kita masuk ke dunia yang penuh misteri dan ketakutan. Pernahkah kamu mendengar cerita tentang seorang santri yang terpaksa menggunakan kekuatan yang sangat besar, tetapi malah membawa dirinya ke dalam kehancuran? Apa yang akan terjadi jika kekuatan itu bukan hanya memberikan kemenangan, tapi juga menjadi kutukan yang tak terelakkan? Kisah ini nyata, dan mungkin bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Yuk, simak cerita ini sampai habis, karena apa yang akan terjadi selanjutnya sungguh tak terduga. Di sebuah pesantren sederhana di kota Cirebon, tinggal seorang santri bernama Fikri. Ia adalah sosok yang dikenal sangat rajin dalam menuntut ilmu, namun sering dianggap lemah oleh teman-temannya. Fikri tidak pernah melawan, bahkan ketika sekelompok preman setempat datang untuk mengganggu para santri di pesantren itu. Setiap hari, Fikri harus menahan ejekan dan hinaan dari mereka. Para preman itu seringkali datang, memukul santri yang tidak dapat membela diri. Mereka datang dengan wajah bengis, menganggap bahwa kekuatan fisik mereka adalah segalanya. Fikri hanya bisa diam, meskipun di dalam hatinya, kebencian dan rasa sakit perlahan tumbuh. Namun, pada suatu malam yang kelam, semuanya berubah. Fikri yang tengah berjalan pulang dari pasar, tiba-tiba diserang oleh sekelompok preman yang dipimpin oleh Arman, pemimpin preman yang terkenal sangat brutal. Mereka mengepung Fikri dengan tatapan mata penuh kebencian. Tanpa ampun, mereka mulai memukuli Fikri. Pukulan demi pukulan menghujam tubuhnya, membuatnya terjatuh dan tak mampu bergerak. Darah mengalir dari wajahnya, dan tubuhnya penuh memar. Dengan napas terengah-engah, Fikri hanya bisa terdiam. Namun, ada sebuah suara yang terdengar di dalam hatinya. Bertahanlah, Fikri. Jangan biarkan mereka menang. Suara itu seakan datang dari tempat yang jauh, namun begitu jelas terdengar. Dalam keadaan yang terjepit, Fikri teringat akan sebuah ilmu kebal yang pernah diajarkan oleh seorang kakek misterius di pasar. Kakek itu pernah mengatakan bahwa ilmu itu sangat berbahaya, namun bisa digunakan dalam keadaan darurat. Fikri merasa saat itu adalah saat yang tepat. Dengan tekad yang bulat, Fikri memutuskan untuk memanggil kekuatan itu. Dalam keheningan malam, ia mengucapkan mantra yang diberikan kakek, dan seketika tubuhnya terasa berbeda. Seperti ada lapisan baja yang melindungi tubuhnya. Saat para preman melanjutkan serangan mereka, Fikri berdiri tegak tanpa merasa sakit sedikit pun. Bahkan, ia merasa kekuatan yang luar biasa mengalir dalam dirinya. Dengan wajah penuh amarah, Fikri mulai membalas. Setiap pukulan yang ia berikan membuat para preman terjatuh. Arman yang merasa terancam pun mencoba melawan, namun kekuatan Fikri terlalu besar untuknya. Sekali lagi, Fikri merasakan kekuatan yang tak terlukiskan. Tetapi, apa yang ia rasakan tidaklah seperti kemenangan yang seharusnya. Ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang mulai menggerogoti hatinya. Fikri pun memutuskan untuk pulang, namun dalam hatinya timbul perasaan kosong yang tak bisa ia jelaskan. Kemenangan itu bukanlah kebahagiaan, melainkan sebuah rasa yang sulit dijelaskan seperti ada sesuatu yang hilang dari dirinya. Seiring berjalannya waktu, Fikri mulai merasakan perubahan yang mengerikan dalam dirinya. Meskipun ia kini kebal terhadap segala serangan, ada rasa kosong yang terus menghantui jiwanya. Ia tidak lagi merasa seperti santri yang dulu yang sederhana, rendah hati, dan penuh pengabdian. Ilmu kebal yang ia pelajari dari kakek misterius itu telah mengubah dirinya. Ia semakin merasa superior, dan dunia seakan tunduk pada kehendaknya. Para preman yang dulu mengganggunya kini takut padanya. Mereka tidak lagi berani mendekat, bahkan Arman, pemimpin preman yang pernah memukulinya, kini menghindarinya. Fikri merasa kekuatan ini memberi hak istimewa yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia mulai menggunakan kekuatan itu untuk menakuti teman-temannya di pesantren. Dengan sekali pukul, mereka akan jatuh tersungkur. Keberanian yang dulunya tak ada kini mengalir dalam dirinya, membuatnya semakin arogan dan sombong. Namun, setiap malam setelah ia menggunakan ilmu kebal itu, Fikri mulai merasa ada yang aneh. Dalam tidurnya, ia selalu dihantui oleh bayangan seekor ular besar. Ular itu bukan sembarang ular, tubuhnya sangat panjang, hitam pekat, dengan mata merah yang menyala-nyala. Setiap kali Fikri tidur, ular itu akan muncul dan mengejarnya, melilit tubuhnya dengan kekuatan yang luar biasa. Mimpi itu semakin sering datang, dan setiap kali Fikri terbangun, tubuhnya terasa lelah dan penuh keringat dingin. Seolah-olah, ular itu menghisap energi hidupnya. Fikri mulai merasa ketakutan. Awalnya ia menganggapnya hanya mimpi buruk,
tetapi lama-kelamaan, rasa takut itu semakin nyata. Pada suatu malam, setelah ia menggunakan kekuatan kebalnya untuk menghadapi beberapa preman yang berani menantangnya, mimpi itu datang dengan lebih mengerikan. Ular itu muncul dalam mimpinya, lebih besar dari sebelumnya, dan kali ini ia tidak hanya dikejar, tetapi juga digigit. Gigi ular itu menembus tubuhnya, dan rasa sakit yang luar biasa langsung menghentikan detak jantungnya. Fikri terbangun dengan napas terengah-engah, tubuhnya gemetar. Ia mencoba untuk melupakan mimpi itu, tapi semakin ia menggunakan ilmu kebalnya, semakin nyata ular itu muncul dalam kehidupannya. Rasanya seperti ada kekuatan gelap yang terus menggerogoti dirinya. Makin lama, ia merasa semakin lemah, meski tubuhnya tidak terluka sedikit pun. Ular itu tidak hanya hadir dalam mimpi, tetapi juga mulai muncul di dunia nyata. Di balik tembok pesantren, di antara pepohonan, ia bisa merasakan keberadaannya. Fikri mulai merasa terperangkap dalam kutukan yang tak bisa ia hindari. Pada suatu malam yang kelam, Fikri memutuskan untuk menemui kakek yang memberinya ilmu kebal. Ia ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan bagaimana cara menghentikan semua ini. Dengan langkah yang gontai dan penuh ketakutan, Fikri pergi ke rumah kakek itu, yang terletak di sebuah desa terpencil di luar kota Cirebon. Dalam hati, ia berharap bisa menemukan jawaban yang bisa mengakhiri penderitaannya. Namun, sesampainya di sana, kakek itu hanya tersenyum sinis. "Fikri," kata kakek itu dengan suara yang berat, "ilmu kebal yang kamu gunakan itu datang dengan harga yang sangat mahal. Setiap serangan yang kamu lakukan, setiap jiwa yang kamu lukai, semuanya akan dihitung. Dan ular itu adalah penjaga dari setiap kesalahanmu. Jika kamu tidak bertobat, jika kamu tidak melepaskan ilmu itu, ular itu akan terus mengejarmu, menghantui setiap langkahmu." Fikri terguncang. Ia merasa tersadar, namun juga semakin bingung. Kekuatan yang selama ini ia banggakan ternyata telah membawanya ke dalam jalan yang salah. Namun, kakek itu hanya memberikan satu pilihan. "Jika kamu ingin selamat, lepaskan ilmu itu, lepaskan kebanggaanmu, dan bertobatlah." Rasa takut semakin menguasai Fikri. Ia tidak tahu apakah ia masih bisa kembali lagi, atau apakah dirinya sudah terperangkap dalam kutukan yang tak terhindarkan. Namun, ia tahu satu hal, setiap malam ular itu semakin dekat, semakin nyata, dan semakin menuntut jiwanya. Setelah pertemuan dengan kakek itu, Fikri merasa terhimpit oleh dua kekuatan besar. Di satu sisi, ia merasakan kekuatan yang luar biasa dalam dirinya, sebuah kekuatan yang membuatnya merasa tak terkalahkan. Namun di sisi lain, rasa takut yang semakin dalam mulai menggerogoti jiwanya. Ular raksasa itu semakin sering muncul dalam mimpi dan bahkan mulai menghantui pikirannya di dunia nyata. Malam itu, Fikri pulang dengan langkah gontai. Setiap langkahnya terasa berat, seakan ada sesuatu yang menariknya ke dalam kegelapan. Ketika ia tiba di pesantren, ia melihat temannya, Hasan, sedang duduk di halaman. Hasan adalah teman dekat Fikri sejak pertama kali menginjakan kaki di pesantren. Hasan selalu mengingatkan Fikri untuk tetap rendah hati dan tidak tergoda oleh kekuatan apapun. Namun kini, Fikri merasa dirinya sudah jauh berubah, dan ia tidak lagi bisa menjadi diri yang dulu. Dalam hati, ia merasa bersalah. "Hasan, aku sudah berubah," pikir Fikri. "Aku bukan lagi orang yang dulu." Namun, sebelum ia bisa berbicara, tiba-tiba ia mendengar suara keras dari luar pesantren. Arman dan kelompok preman lainnya datang lagi. Mereka tampaknya ingin membalas dendam atas kekalahan mereka sebelumnya. Fikri tahu bahwa jika ia menggunakan ilmu kebal, mereka akan segera mundur seperti sebelumnya. Tetapi ia merasa ada sesuatu yang sangat berbeda kali ini. Rasa takut yang datang dari dalam dirinya semakin besar, dan ia tahu bahwa menggunakan ilmu itu lagi berarti ia semakin terperangkap dalam kutukan yang mengerikan. Fikri berdiri tegak, mencoba mengendalikan dirinya, namun tubuhnya terasa lemas. Ia merasa seperti ditarik oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ular itu hadir lagi dalam pikirannya, semakin dekat, semakin besar, seakan siap melilitnya. "Apakah aku akan terus melarikan diri dari kenyataan?" pikirnya. "Apakah aku akan terus menjadi budak dari kekuatan ini?" Dengan tekad yang kuat, Fikri memutuskan untuk menghadapi semuanya dengan cara yang berbeda. Ia tidak akan lagi melawan dengan kekuatan, melainkan dengan hati yang tulus. Ia berlutut di tempat itu, di hadapan teman-temannya dan para preman yang mengelilinginya, dan mulai mengucapkan doa. Doa yang tulus dari dalam hatinya, meminta kepada Allah untuk memaafkan semua kesalahan dan dosa yang telah ia perbuat. Tak ada lagi kekuatan luar biasa yang mengalir dalam dirinya. Tak ada lagi perlindungan kebal yang melindunginya.
Fikri kini hanya bergantung pada pertolongan Allah, dengan harapan bahwa pertobatannya akan diterima. Saat itu, ular raksasa itu muncul di dalam pikirannya, namun kali ini ia tidak merasa takut. Ia menghadapi ular itu dengan hati yang berserah, dan tiba-tiba, ular itu menghilang, seolah-olah lenyap di telan kegelapan malam. Arman dan teman-temannya yang melihat Fikri berlutut, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Mereka bahkan merasa bingung dengan sikap Fikri yang begitu berbeda. Namun, dalam hati Fikri, ia merasakan sebuah kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun ia tidak lagi memiliki kekuatan kebal, ia tahu bahwa ia telah menemukan jalan yang benar. Namun, meskipun ular itu menghilang untuk sementara, Fikri tahu bahwa perjalanan pertobatannya belum selesai. Setiap langkah ke depan harus dihadapi dengan kesadaran penuh bahwa kekuatan sejati bukanlah dari ilmu atau kekuatan fisik, tetapi dari hati yang penuh ketulusan dan keberanian untuk mengakui kesalahan. Fikri merasa seolah-olah ada beban berat yang terangkat dari pundaknya setelah ia berdoa dengan tulus. Ular yang selama ini menghantui jiwanya kini lenyap, dan meskipun tubuhnya tidak lagi kebal seperti sebelumnya, hatinya terasa lebih ringan. Namun, ia tahu bahwa pertobatannya masih jauh dari sempurna. Terkadang, rasa takut dan godaan untuk kembali pada kekuatan itu datang begitu saja. Tetapi, ia berusaha untuk tetap teguh dalam keputusan yang telah ia buat. Hari demi hari berlalu, dan Fikri mulai menjalani hidupnya seperti santri lainnya. Ia kembali ke rutinitas belajar di pesantren, mengikuti pengajian, dan menjalani kehidupan dengan penuh kerendahan hati. Namun, meskipun di luar ia tampak tenang, dalam hatinya, ia selalu merasa ada yang memantau. Seperti ada bayang-bayang yang mengikuti setiap langkahnya, mengingatkan akan kesalahan yang telah ia perbuat. Pada suatu malam, Fikri duduk sendiri di ruangannya, merenung. Tiba-tiba, sebuah suara keras terdengar dari luar jendela. Fikri menoleh dan melihat bayangan gelap melintas di luar. Tanpa pikir panjang, ia segera berdiri dan membuka jendela. Di luar, tidak ada apa-apa selain angin malam yang berhembus pelan. Namun, ia merasa ada sesuatu yang sangat mengganggu. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk menyerangnya. Dengan langkah berat, Fikri keluar dan berjalan menuju halaman pesantren. Di sana, ia melihat Hasan yang sedang duduk di bawah pohon besar, tampak seperti sedang menunggu kedatangan seseorang. Hasan tersenyum ketika melihat Fikri mendekat. "Fikri," katanya dengan lembut, "kau tampak cemas. Apa yang terjadi?" Fikri menatap Hasan dengan mata penuh kebingungan. "Aku merasa ada yang salah, Hasan. Rasanya seperti ada yang mengikutiku, mengintai dari jauh. Aku tidak bisa melupakan semuanya." Hasan mengangguk, seolah memahami apa yang dirasakan Fikri. "Fikri, pertobatan bukanlah hal yang mudah. Terkadang, ada kekuatan yang ingin menarik kita kembali ke jalan yang salah. Namun, jika kita benar-benar bertobat dan bertekad untuk berubah, kekuatan itu tidak akan bisa menahan kita." Fikri menundukkan kepala, merasa disadarkan oleh kata-kata Hasan. Ia tahu bahwa perjalanan pertobatannya belum selesai. Ia harus terus berjuang, meskipun dunia di sekitarnya seringkali mencoba menggoda dan mempengaruhi langkahnya. Dengan tekad yang lebih kuat, Fikri berdoa lagi, kali ini dengan lebih tulus. Ia memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk terus berjalan di jalan yang benar, meskipun godaan itu datang begitu kuat. Seketika itu juga, bayang-bayang yang mengikutinya mulai menghilang, dan kedamaian pun mulai menyelimuti hatinya. Fikri tahu bahwa pertobatannya tidak berarti ia bebas dari segala ujian, tetapi ia sudah siap untuk terus berjuang dan menjaga langkahnya tetap di jalur yang benar. Dalam malam yang tenang itu, Fikri merasakan kedamaian yang luar biasa. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, ia merasa lebih yakin dari sebelumnya bahwa dengan ketulusan dan tekad yang kuat, ia bisa mengatasi segala halangan. Ular yang dulu menghantui kini hanya menjadi kenangan yang akan selalu mengingatkannya tentang bahaya kekuatan yang salah dan pentingnya mengandalkan pertolongan Allah. Kehidupan Fikri di pesantren mulai menunjukkan perubahan yang nyata. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang kekuatan yang dulu ia miliki. Setiap hari, ia semakin mendalami ilmu agama, mengikuti pengajian, dan berbagi ilmu dengan teman-temannya. Fikri tidak lagi menjadi pusat perhatian karena kekuatan fisiknya, melainkan karena ketulusan hatinya. Namun, meskipun ia merasa lebih damai, Fikri tahu bahwa ujian belum berakhir. Terkadang, ketika ia sedang mengaji, ia merasakan bisikan-bisikan yang menggoda di dalam hatinya. Bisikan itu seakan mengatakan, kekuatan itu bisa kau gunakan lagi. Kau bisa menguasai semuanya. Bisikan tersebut datang dengan halus,
namun sangat menggoda. Fikri berusaha menepisnya, mencoba untuk tetap berjalan di jalan yang lurus, tetapi godaan itu tetap ada. Pada suatu malam, ketika Fikri sedang merenung di kamar, tiba-tiba ia mendengar suara keras dari luar. Suara itu seperti jeritan yang datang dari arah hutan belakang pesantren. Fikri merasa terkejut, tetapi ada rasa penasaran yang menggerakkannya untuk keluar dan mencari tahu. Ia berlari menuju sumber suara itu, dan saat ia sampai di hutan belakang pesantren, ia melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Di sana, sekelompok preman yang dulu pernah ia hadapi, sekarang sedang menyiksa seorang santri yang mencoba melawan mereka. Mereka memukuli santri itu tanpa ampun, sementara santri tersebut tergeletak tak berdaya di tanah. Fikri merasa marah, rasa keadilan yang dulu ada dalam dirinya kembali muncul. Tanpa berpikir panjang, ia hendak melangkah maju, namun tiba-tiba suara itu datang lagi, mengingatkannya akan kekuatan kebal yang pernah ia miliki. Jika kamu menggunakan ilmu itu sekali lagi, mereka akan mundur. Mereka akan tahu siapa yang lebih kuat. Bisikan itu berulang kali datang, lebih keras dari sebelumnya. Fikri merasa terperangkap. Ia tahu bahwa jika ia melawan tanpa kekuatan itu, santri yang disiksa itu mungkin akan terluka lebih parah. Namun, ia juga tahu bahwa jika ia menggunakan ilmu kebal itu, ia kembali masuk ke dalam jalan yang salah. Dengan hati yang penuh pergolakan, Fikri melangkah maju. Namun, saat ia hendak mengucapkan mantra, tiba-tiba ada suara lembut yang menahan langkahnya. "Fikri, apakah kamu yakin?" Suara itu adalah suara Hasan, yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Hasan melihat dengan tajam, seolah tahu apa yang sedang dipikirkan Fikri. Fikri terhenti sejenak. Ia menatap Hasan dengan mata yang penuh kebingungan dan rasa bersalah. "Hasan, mereka sedang membunuhnya. Apa yang harus aku lakukan?" tanya Fikri dengan suara gemetar. "Aku ingin membantu. Tapi aku takut jika aku menggunakan kekuatan itu, aku akan kembali ke jalan yang salah." Hasan tersenyum lembut. "Fikri, kekuatan yang sejati bukanlah yang ada di dalam tubuh atau ilmu kebal. Kekuatan yang sejati ada di dalam hati, di dalam tindakan kita. Jika kamu ingin membantu, bantu mereka dengan cara yang benar. Jangan biarkan dirimu terjerat oleh godaan kekuatan itu." Fikri terdiam, kata-kata Hasan mulai meresap dalam hatinya. Ia melihat kembali santri yang tergeletak di tanah, dan hati nuraninya membimbingnya untuk bertindak dengan cara yang lebih baik. Fikri berlari mendekati para preman dan berteriak, "Berhenti! Cukup! Kalian tidak akan menang jika kalian menggunakan kekerasan." Preman-preman itu berhenti sejenak, melihat Fikri dengan tatapan bingung. Fikri, meskipun tanpa kekuatan luar biasa, merasa ada sesuatu yang kuat mengalir dalam dirinya, bukan kekuatan fisik, tetapi kekuatan dari tekad dan keberanian untuk melawan kezaliman. Dengan langkah mantap, ia mendekati para preman itu dan berkata, "Jangan biarkan kekerasan menjadi jalan kalian. Kalian bisa berubah." Anehnya, dalam detik-detik yang tegang itu, para preman mulai mundur, terdiam, dan perlahan-lahan pergi. Fikri tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi, namun ia merasakan kedamaian yang luar biasa setelah mereka pergi. Ia tidak perlu menggunakan kekuatan kebal untuk mengalahkan mereka. Keberanian dan ketulusan hatinya sudah cukup. Saat santri yang disiksa itu bangkit, ia menatap Fikri dengan penuh rasa terima kasih. "Terima kasih, Fikri. Kamu menyelamatkan hidupku," ujarnya dengan suara penuh haru. Fikri hanya tersenyum dan menundukkan kepala. "Tidak ada yang lebih besar daripada kekuatan yang datang dari hati," jawabnya dengan penuh keyakinan. Dengan langkah yang lebih ringan, Fikri kembali ke pesantren, menyadari bahwa ia telah menemukan kekuatan yang sebenarnya, kekuatan yang tidak bisa dilihat dengan mata, tetapi dirasakan dengan hati. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Fikri semakin damai. Ia sudah tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang kekuatan yang dulu pernah ia miliki. Setiap pagi, ia bangun dengan semangat yang baru, beribadah dengan lebih khusyuk, dan berinteraksi dengan teman-temannya dengan hati yang penuh kerendahan. Fikri merasa bahwa hidupnya kini lebih bermakna, jauh dari godaan dan kekuatan yang dulu ia anggap sebagai jalan pintas menuju kekuasaan. Namun, meskipun ia merasa lebih tenang, ada satu hal yang masih menghantuinya. Mimpi-mimpi buruk yang pernah menghantui dirinya tentang ular besar itu mulai datang kembali. Tetapi kali ini, mimpi itu terasa berbeda. Ular itu tidak lagi mengejarnya dengan penuh kebencian, melainkan mengelilinginya, seolah-olah memberikan peringatan yang lebih dalam. Fikri tidak takut lagi, karena ia tahu bahwa mimpi itu hanyalah pengingat akan masa lalunya yang kelam. Pada suatu malam, setelah selesai mengaji, Fikri duduk di pojok pesantren, merenung. Tiba-tiba, Hasan datang dan duduk di sampingnya.
Fikri, kau tampak jauh. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Hasan dengan penuh perhatian. Fikri menatap langit malam yang gelap. Aku merasa seperti ada sesuatu yang masih mengikutiku, Hasan. Mimpi buruk itu kembali datang, dan aku tidak tahu apa artinya. Hasan tersenyum dan menepuk bahu Fikri. Fikri, kita tidak bisa melarikan diri dari masa lalu kita. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi masa depan dengan hati yang tulus. Ular itu mungkin masih ada dalam mimpimu, tetapi itu adalah bagian dari perjalananmu. Jangan biarkan masa lalumu mengendalikanmu. Kamu sudah berubah, dan itu adalah kekuatanmu. Fikri menundukkan kepala, merenungkan kata-kata Hasan. Ia merasa disadarkan bahwa meskipun ia tidak bisa menghapuskan semua kenangan dan kesalahan masa lalu, ia bisa memilih untuk tidak membiarkan masa lalu itu mengendalikan dirinya. Ia bisa memilih untuk hidup dengan cara yang lebih baik, penuh ketulusan dan keikhlasan. Di pagi hari berikutnya, Fikri memutuskan untuk bertemu dengan kakek yang telah memberikan ilmu kebal kepadanya. Ia merasa perlu untuk mengucapkan terima kasih dan juga meminta maaf atas segala kesalahan yang telah ia perbuat. Dengan hati yang penuh kerendahan, Fikri mengunjungi rumah kakek itu di desa terpencil yang sama. Sesampainya di sana, kakek itu menyambutnya dengan senyuman yang penuh makna. Fikri, kata kakek itu, kamu sudah memilih jalan yang benar. Ilmu kebal itu bukan untuk disalahgunakan, tetapi untuk diuji. Kamu telah lulus dari ujianmu, dan sekarang kamu bebas. Fikri merasa terharu mendengar kata-kata kakek. Aku minta maaf, kakek. Aku telah salah memanfaatkan ilmu itu, dan aku berjanji tidak akan menggunakannya lagi. Kakek itu mengangguk dan berkata, aku tahu, Fikri. Setiap orang memiliki perjalanan mereka sendiri. Yang penting adalah bagaimana kita belajar dari setiap langkah yang kita ambil. Kamu telah menemukan jalan yang benar. Setelah pertemuan itu, Fikri merasa hatinya semakin ringan. Ia tahu bahwa perjalanan pertobatannya belum selesai, tetapi ia yakin bahwa ia bisa melanjutkan hidupnya dengan lebih baik. Mimpi-mimpi buruk yang pernah menghantui kini terasa semakin jauh, dan ia merasa lebih dekat dengan Allah. Fikri kembali ke pesantren dengan hati yang penuh kedamaian. Ia tidak lagi merasa takut akan masa lalunya atau bayang-bayang ular itu. Ia tahu bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk berubah, untuk bertobat, dan untuk selalu berusaha menjadi lebih baik. Hari-hari di pesantren menjadi semakin bermakna baginya. Ia terus belajar, mengajar, dan membimbing teman-temannya dengan penuh kesungguhan. Fikri tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tetapi dengan ketulusan hati dan tekad yang kuat, ia bisa menghadapi segala tantangan. Dan meskipun ia tidak lagi memiliki ilmu kebal, ia merasa lebih kuat dari sebelumnya karena ia tahu bahwa kekuatan yang sejati ada dalam hati yang penuh keikhlasan dan kebaikan. Di akhirnya, Fikri tidak hanya menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi juga memberi contoh bagi orang-orang di sekitarnya bahwa perubahan itu mungkin, dan bahwa pertobatan itu adalah jalan menuju kedamaian sejati. Demikian cerita tentang perjalanan seorang santri yang terjerat dalam kekuatan yang menyesatkan, namun akhirnya menemukan jalan pertobatan yang membawa kedamaian. Dalam kisah ini, kita belajar bahwa kekuatan sejati bukanlah terletak pada ilmu atau kekuasaan duniawi, melainkan pada ketulusan hati, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan tekad untuk berubah menjadi lebih baik. Pesan moral yang dapat kita ambil adalah bahwa masa lalu tidak perlu mengendalikan kita, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Kehidupan yang penuh dengan godaan hanya bisa dihadapi dengan hati yang penuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Kekuatan terbesar kita terletak pada kemampuan untuk memilih jalan yang benar, meskipun itu tidak selalu mudah.